Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 185, posisi paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ya, di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Apa fungsi Quran itu? Hudan. Ada itu? Ya, hudan linnas. Semua isi Quran itu dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu isinya petunjuk yang memudahkan kita untuk sampai pada hal yang dibutuhkan. Jadi kalau Bapak Ibu lekat dengan Al-Quran itu lebih mudah mendapatkan petunjuk. Ya. Silahkan cek, gampang gitu. Ya. Gak percaya silahkan, semua. Saya bahkan pernah sebutkan di sini. Ya. Hidup kita itu, semua liku persoalannya itu solusinya sudah dituangkan langsung oleh Allah di Quran. Allah yang menciptakan kita lebih tahu tentang persoalan kita. Karena itu setiap solusi yang dimunculkan pasti itu akan dihadapi. Jadi orang cerdas itu, muslim yang cerdas, dia akan keluarkan semua hal yang ada di Quran, lalu dia kemudian petakan jalur hidupnya. Dari situ setiap mendapatkan masalah, solusinya sudah ada. Misal, ya, mohon maaf ya, ada yang tadi di rumah tangga, keluarkan ayat-ayat tentang rumah tangga di Quran. Demi Allah saya katakan, semua masalah di rumah tangga itu semuanya tercantum di situ, dan ini solusinya. Ini akan begini nih, kalau miskomunikasi di mana ayatnya? Dari mulai An-Nisa ayat 34. Kalau tidak bisa diselesaikan dengan berdua, siapa yang dilibatkan? An-Nisa 35. Ya, kalau macam semuanya ada. Anda ketika bekerja, itu diurai oleh Quran. Kemungkinan masalahnya akan begini. Ini solusinya. Jadi kalau Anda tidak pernah mempelajari, misal, jangankan solusinya, Anda nggak pernah kenali masalahnya, Anda bisa kaget itu. Ada yang putus asa, ada yang sampai macam-macam. Padahal semuanya ada. Saya bacakan cepat ya, tapi jangan ditulis. Pesan saya jangan ditulis supaya tidak ada pertanyaan ya, atau tidak ada permintaan untuk diperlambat. Tolong jangan tulis, dengarkan saja. Sejak sebelum terlahir sampai kita wafat, itu semua petunjuknya sudah ada. Anda misal dalam kandungan supaya lancar, baik, persalinannya nyaman dan sebagainya. Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika dilahirkan, bagaimana supaya aslinya lancar, tidak ikut menjalani tugas sebagai ayah dan ibu yang baru, pembagiannya nyaman. Quran surah kedua ayat 233. Ketika tumbuh, disusui, diberikan ASI sampai 2 tahun itu, ASInya sampai dengan lancar, kemudian apa yang harus dilakukan supaya dekat dengan Allah, taat pada orang tuanya, cepat menangkap pelajaran-pelajaran. Bagaimana aturannya? Quran surah keempat ayat keempatnya. Kalau jadi menikah, Quran surah 30 ayat 21-nya. Jadi suami istri baru ingin mengenal tugasnya, apa tugas yang harus dipelajari? Quran surah keempat ayat 34-nya untuk suami dan istrinya. Suami mulai mencari nafkah, tugas pertamanya bagaimana cara mencarinya? Ini yang standar, Quran surah 2 ayat 168. Kalau kamu cari pakai iman, rezekinya semakin mendekat. Quran surah 2 ayat 172-nya. Ada rezeki lagi yang sudah nunggu kamu sebelum kamu berangkat, dia sudah menantikan. Quran surah 7 ayat 96-nya. Kadang-kadang ibu merawat di rumah tangganya, anaknya rewel, sulit diatur. Bagaimana supaya dia hormat pada orang tua sampai tidak mengatakan Quran surah 17 ayat ke-23-nya. Kadang-kadang dalam persoalan demikian Anda kadang capek, lelah dalam suasana demikian, bagaimana mengatasinya? Quran surah 26 ayat ke-80-nya. Atau Anda terkena dengan penyakit, wah yang sudah dokter mengatakan ini nggak mungkin nih solusinya, mereka get up, tangannya hand up, apa yang dilakukan? Quran surah 21 ayat 83 sampai 84-nya. Anda di kantor kadang-kadang ada yang usil Pak, ingin menyudutkan Anda, menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda. Sehebat apa mereka berkuasa, tidak ada yang bisa menahan kuasa Allah. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Sampai Anda mendapatkan teror luar biasa, membuat dada Anda sesak. Kemudian mata Anda menjadi gelap, ingin keluar dari situ, ada solusinya. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Anda berumah tangga belum ada keturunannya, sudah mohon sana sini sudah nggak bisa juga, ada solusinya. Quran surah 3 ayat 38 sampai 39-nya. Quran surah 19 ayat 3 sampai dengan ayat 10-nya. Sampai Anda muncul lagi, usia 40 tahun orang tuanya masih ada, alhamdulillah. Kemudian ingin berbakti kepada keduanya, bagaimana cara membalasnya? Nggak mungkin, tapi Anda bisa lakukan. Quran surah ke-46 ayat 15-nya. Sampai semakin nyaman Anda terpikir, ya Allah, apakah saya akan hidup selamanya? Tidak, kamu pasti akan didatangi oleh maut. Quran surah ketiga ayat 185-nya. Ya Allah, bagaimana cara datang maut kepada saya? Persiapkan saja amal saleh. Dengan itu kamu akan dipanggil dalam keadaan yang tenang. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30-nya. Tapi kalau kamu ingin sedikit menegangkan, silahkan lakukan amal salah. Maka kamu akan dipanggil oleh malaikat maut dengan Quran surah ke-8 ayat 50-nya. Sedikit menegangkan sampai dipukulin malaikat, kan? Ya Allah, bagaimana suasana alam kubur? Saya di malam pertama dunia sering belajar. Malam pertama alam kubur bagaimana? Oh boleh, kalau ingin nikmat Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171-nya. Bagaimana hisabnya ya Allah? Jangan dipikirkan. Ada orang ahli surga tanpa hisab. Quran surah kedua ayat 25. Ada yang melihat Allah. Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Ada orang masuk neraka tanpa hisab. Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101.
Ya Allah, bagaimana suasananya nanti di akhirat nanti? Kamu jangan pikirkan, kamu akan nyaman, tenang. Ada banyak surga yang bisa kamu dapatkan. Ada surga yang Masya Allah dengan Nabi SAW. Kalau kamu cinta dengan Allah, ikuti sunnahnya. Quran surah kedua ayat 114. Apa yang dikerjakan Quran surah ke-9 ayat 18-nya? Ada semuanya. Kita gak lakukan gitu kan. Ya, kalau saya ingin mencari Allah, bagaimana? Quran surah kedua ayat 186. Ya, kalau ingin saya berdoa di tempat yang mana? Kalau di rumah bikin mihrab, Quran surah ke-3 ayat ke-37. Kalau Anda bisa bikin lebih luas, bikin musalla, Quran surah kedua ayat 124. Ada semuanya gitu kan. Kenapa nggak Anda lanjutkan? Itu masalahnya gitu kan. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita bisa datangkan dari Quran ini, kita petakan, ambil terapkan, itu indah kehidupan. Indah, dan itu akan diberikan gitu. Makanya nanti setelah baca Al-Fatihah, kita kan baca surat kan? Surat kan? Ya, coba silakan cek. Semua sholat di 2 rakaat pertama pasti baca surat. Dari Quran kan? Nanti kalau saat kita masuk surat, seharusnya yang kita bacakan itu yang kita butuhkan. Minta. Ya, kadang-kadang setelah diberikan kan kita ingin merinci kan? Baik, rincinya lewat surat yang kita baca itu. Misal tadi ya, Anda ada kesulitan di kantor macam-macam, begitu sholat minta. Makanya bahasa sholatnya kan wasta'inu, Al-Baqarah 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau Anda punya persoalan dalam hidup, terima dengan sabar. Nanti saat sholat minta kepada Allah solusinya. Permintaan Anda, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika minta wa iyyaka nasta'in, kata Allah mau minta apa? Kalau Anda ingin rinci, baca ayat yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, ini kadang-kadang yang dibaca itu lagi. An-Nas lagi, An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas dari subuh sampai isya. Dan dikabulkan. Pantas mimpinya ketemu jin terus gitu kan? Karena itu yang dimohonkan. Ya. Sekarang itu saya bingung saya. Jangankan dalam mimpi ini, orang hidup aja masih pada nyari jin kan? Dunianya beda gitu. Ini jin banyak kena fitnah nih hari-hari ini, hati-hati ya, minta tolong jawaban nanti tuh. Ada jin yang kekurangan oksigen ini ya kan, Masya Allah. Kemarin ada orang diminta oleh polisi coba isi mobil ini dengan emas, gak bisa Pak, jinnya pergi, kenapa? Kena gas air mata kan ya kan, Masya Allah. Jadi hindarkanlah yang tidak penting itu ya, tolong jauhi ya. Jelas di sini?